Ya, salam para sahabat pelayanan. Ya, kita bertemu lagi. Ya, sudah lama tidak upload video-video khotbah atau renungan. Jadi pada tengah hari ini hamba ini ingin mengungsikan ya satu firman Tuhan yang berkaitan tentang nubuatan. Jadi pada tengah hari ini tema kita adalah mengenal pasti nubuatan yang salah atau benar. Ya, mengenal pasti nubuatan yang benar atau salah. Jadi ini tema kita pada tengah hari. Jadi mari kita lihat dahulu ya petikan firman Tuhan di Injil Matius 7 dari ayat 21 sampai 22. Tidak semua orang yang memanggil Tuhan, Tuhan, aku memasuki kerajaan surga, tetapi hanya mereka yang melaksanakan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari itu ramai orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dengan namamu? Bukankah kami telah menghalau roh-roh iblis serta banyak melakukan mujizat dengan namamu? Tetapi aku akan menjawab, aku tidak mengenal kamu. Nyala kamu dari sini, hai kamu yang memungkit atau membuat kejahatan, kalau dalam Alkitab Indonesia. Ya. Jadi mari kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita mengupas firman ini untuk menjadi renungan bersama. Tuhan Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih karena Engkau Allah yang baik, Allah yang telah menyertai kami, Allah yang telah memimpin kami sekian lama sehingga pada hari ini Tuhan, untuk menunjukkan kebenaran firman sehingga kami dimatangkan dan kami didewasakan setiap waktu Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dekat melalui firman. Tuhan, biarlah kiranya firman ini Tuhan yang disampaikan oleh hamba ini Tuhan dapat memberkati banyak orang di luar sana, terutamanya mereka yang akan melihat video ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba ini sudah berdoa. Amin. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada tengah hari ini kenapa saya ingin mengupas firman Tuhan ini? Karena ini merupakan satu topik utama pembahasan banyak orang tentang nubuatan. Karena banyak orang berpengertian bahwa nubuatan ini tidak berlaku lagi di zaman ini, bahkan tidak relevan lagi. Sebab nubuatan ini hanya berlaku di zaman para nabi, dan hanya para nabi saja yang bernubuat. Tetapi apa yang kita lihat ini adalah pernyataan Yesus sendiri di kitab Matius, ya, atau Injil Matius. Nah, Matius ini si pemuncuka ini salah seorang daripada murid Yesus. Ya, murid Yesus yang pertama mengikuti dia, selain daripada murid-murid yang lain. Jadi sudah pastilah ini pernyataan Yesus dan pengajaran Yesus tentang nubuatan apa yang ditulis oleh Matius ini atau Injil Matius ini. Nah, di sini apa yang kita mengerti tentang nubuatan, bahwa nubuatan itu ada dua definisi. Jadi yang pertama ini hamba ini ingin ulas atau sampaikan dahulu nubuatan yang pertama ini dan kemudian seterusnya nubuatan yang kedua. Jadi ini merupakan juga kelihatannya seperti nubuatan. Ya, tapi kalau diamati sungguh-sungguh dan dicari artinya sungguh-sungguh, tidaklah ya sedemikian rupa yang diharapkan. Karena sekali lagi saya katakan ada dua jenis nubuatan, dan apakah nubuatan ini benar datang daripada Tuhan atau bagaimana? Dan kenapa seolah-olah di sini kalau kita melihat merupakan teguran Yesus kepada orang-orang yang tertentu. Nah, mari kita lihat di ayat 21. Tidak semua orang yang memanggil Tuhan, Tuhan, aku memasuki kerajaan surga, tapi hanya mereka yang melaksanakan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, kita sadari di sini Yesus berkata hanya orang-orang yang melaksanakan atau melakukan kehendak Bapanya di surga.
Nah, itu berarti bukan semua orang ya dapat masuk surga. Walaupun ya kelihatannya banyak orang yang memahami tentang surga, apatah lagi dalam khutbah-khutbah, apatah lagi dalam hal-hal nubuatan. Jadi penyampaian-penyampaian kelihatan benar, tapi apa yang dikatakan oleh Yesus ini bukan semua, dia cakap. Bukan semua yang memanggil-manggil nama dia akan memasuki kerajaan surga, tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi di sini kita sudah nampak definisi dia, makna dia, tujuan dia, kenapa Yesus bercakap seperti ini. Karena bukan semua orang yang melakukan kehendak Bapaknya di surga, walaupun kelihatannya banyak hamba Tuhan yang bercerita, bercakap, menyampaikan isi hati Tuhan, khotbah, mengajar, apatah lagi dalam hal bernubuat. Banyak Tuhan di dalam dunia, banyak manusia di dalam dunia ini yang bernubuat tentang hal-hal yang berkaitan. Namun yang pasti kita juga mengerti bahwa Tuhan ini bukan satu. Ada banyak Tuhan-Tuhan yang disembah, ada banyak Tuhan-Tuhan yang dipercayai. Namun dalam hal ini Yesus berkata, seolah-olah kelihatannya ini yang merujuk kepada hamba-hamba Tuhan yang bernubuat, khususnya di akhir zaman ini. Tapi apakah mereka ini benar bernubuat sesuai dengan kehendak Tuhan? Namun yang pasti nubuat itu tetap wujud, sehingga pada hari ini karena ini merujuk kepada orang-orang yang tertentu yang diberi karunia bernubuat ataupun yang memiliki karunia bernubuat. Nah, persoalannya di sini, apakah nubuat itu datang daripada Tuhan atau datang daripada Tuhan-Tuhan yang lain atau bagaimana? Ataupun datang daripada diri sendiri? Ya. Nah, mari kita lihat lagi. Ayat 22. Pada hari itu ramai orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dengan namamu? Bukankah kami telah menghalau roh-roh iblis serta banyak melakukan mujizat dengan namamu? Nah, kelihatannya di sini seolah-olah orang yang bernubuat ini memakai nama Yesus. Tapi kenapa Yesus menolak mereka ini? Dan kenapa Yesus mempertikaikan, kenapa Yesus ya seolah-olah tidak setuju atau menentang tentang hal-hal seperti ini? Nah, pada hari ini berani saya membuat kesimpulan di sini, memang banyak orang yang memakai nama Tuhan, tapi belum tentu hidup mereka benar dan belum tentu mereka dapat melakukan kehendak Bapa yang di surga. Walaupun mereka ini adalah orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan. Karena yang dititik berat oleh Yesus di sini adalah orang yang melakukan kebenaran. Nah, orang-orang yang melakukan kebenaran ini adalah orang-orang yang melakukan perintah Tuhan atau perintah Bapanya di surga sesuai firman-Nya atau sesuai firman Tuhan ini. Nah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Namun pada hari ini sudah banyak orang-orang percaya, gerejawan-gerejawan di zaman akhir ini yang menggunakan nama Tuhan tapi mereka tidak benar. Hidup mereka tidak benar, menggunakan nama Tuhan. Seolah-olah agama itu dijual-jual, nama Tuhan dijual-jual untuk mencari keuntungan-keuntungan pribadi. Dan akhirnya itu bukan mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, tetapi dia lebih membesarkan nama iblis, memuliakan nama iblis, mengangkat iblis itu lebih tinggi daripada Tuhan. Kenapa yang mereka lakukan ini bukan kehendak Tuhan, bukan perintah Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus di sini, tetapi adalah kehendak dari Tuhan-Tuhan lain. Dalam berarti kata lainnya adalah iblis. Sebab kalau kita melihat keseluruhan firman Tuhan ini, apakah iblis tidak mengenal Yesus? Ya mengenal, kenal sangat. Sebab mereka ini berasal daripada surga dan mereka pernah jadi malaikat dan pernah duduk di surga, dan sudah pasti mereka pernah berjumpa dengan sang firman itu di surga dan pasti mereka mengenal. Ya, sebelum wujud dunia ini, sebelum wujudnya manusia, malaikat sudah ada di surga dan mereka sudah mengenal Tuhan itu. Mereka ada setiap hari, setiap waktu mereka ada pertemuan dengan Tuhan karena mereka ya pemuji, penyembah Tuhan dan pelaku-pelaku firman Tuhan di surga sana. Nah, itulah sebab semasa Yesus pergi ke Gerasa, minta maaf kalau saya silap di sini, ya, menyeberangi dan sampai ke daratan. Dan Yesus ini bertemu dengan seorang yang kerasukan. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan ini, apa yang berlaku kepada orang itu yang kerasukan itu? Dia berkata sedemikian rupa, wahai anak Allah yang maha tinggi, dia cakap,
itu berarti dia sudah kenal Yesus. Bukan orang yang dirasa untuk mengenal, tetapi iblis yang ada di dalam diri orang itu yang mengenal Yesus. Sebab itulah sampai Yesus menanyakan, bertanya, siapa nama kamu? Jadi iblis itu pun menjawab, kami adalah legion. Dia cakap, legion ini adalah tentara iblis, laskar iblis, yang bukan satu tapi banyak masuk di dalam tubuh orang yang telah menjadi gila itu. Orang yang telah menjadi gila dan tidak pernah balik ke rumah dan dia di kuburan. Ya, so memang posisi iblis meletakkan dia di situ dengan penuh penderitaan dan kesakitan. Jadi bayangkan orang yang kena rasuk ini. Jadi apa jawaban iblis kepada Yesus? Apabila dia sudah memberitahu nama dia legion, kumpulan mereka legion, wahai anak Allah yang maha tinggi, jangan hukum kami sebelum waktunya, dia cakap. Dia kenal Yesus. Ya, malahan dia sujud sesuai firman Tuhan, dia sujud. Ya, seolah-olah kelihatan menyembah, tapi dia bukan menyembah Tuhan. Itu dia menunjukkan ketakutan dia. Tapi apakah dia takut dengan manusia? Tidak. Dia hanya takut kepada Tuhan saja. Dan apakah dia bertobat? Tidak. Kalau dia bertobat, sudah lama Tuhan sudah mengampuni dia. Tapi Tuhan tidak pernah mengampuni dia, karena dia memang wujud satu makhluk yang berdosa dan tak mendapat pengampunan, dan seharusnya dia perlu berada di neraka. Nah, inilah posisi iblis ini. Posisi iblis ini. Dia mengenal Yesus. Nah, sehingga pada hari ini iblis ini masih memakai banyak orang, terutamanya orang-orang Kristen. Ya, masih memakai. Sebab itulah Yesus berkata di sini, ya, kamu berkata seperti ini. Kita ulangi sekali lagi. Pada hari itu ramai orang akan berkata kepadaku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dengan namamu? Bukankah kami telah menghalau roh-roh iblis serta banyak melakukan mujizat demi namamu? Memakai nama Tuhan. Nah, iblis pun kenal dan memakai nama Tuhan untuk menipu manusia. Dan itu bekerja di dalam orang-orang Kristen, para hamba-hamba Tuhan yang tidak benar ini. Tapi apakah Yesus tidak tahu semua itu? Yesus tahu. Mereka hanya menyebut nama Tuhan, tapi untuk kepentingan pribadi mereka dan kepentingan iblis itu sendiri, dan bukan kepentingan Tuhan. Dan apakah mereka bersungguh-sungguh bertobat, bersungguh-sungguh memulihkan kehidupannya, bersungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan? Oh, tidak. So Yesus kenal mereka. Karena kalau kita melihat di ayat terakhir ini memang dikhususkan kepada para nabi-nabi palsu di akhir zaman yang memakai nama Yesus, tapi hidup mereka tidak benar. Ayat 23, tetapi aku menjawab, aku tidak mengenalmu, nyala kamu dari sini, hai orang yang mungkir atau orang yang pembuat kejahatan, kata Yesus. Yesus berkata, dia tidak mengenal nabi-nabi palsu ini. Orang-orang yang membuat kejahatan, yang tidak benar hidup mereka. Mereka ini adalah hamba Tuhan. Ya, so kalau kita tengok tajuk besar dia di sini, pokok dan buahnya. Jadi Yesus mengenal mereka semua ini daripada buahnya, daripada perbuatannya. Walaupun mereka ini memakai nama Tuhan Yesus di dalam pelayanan mereka. Mereka menyembuhkan, mereka bermujizat, ya bahkan mungkin mereka boleh bernubuat. Ya, dan berani saya katakan ini, bukan semua nubuat yang datang daripada iblis tidak terjadi. Selalunya terjadi. Iblis juga menjawab nubuat. Sama, yang konsepnya dengan Tuhan. Tuhan juga menjawab nubuat. Tapi untuk mengenal pasti itu hasil daripada buah. Hasil daripada identiti orang itu sebenarnya. Dalam arti kata lainnya, apa yang dikatakannya itu tak sama dengan apa yang dia buat. Apa yang dia pikir ini tak sama dengan apa yang dia buat. Nah, sebab itulah firman Tuhan sendiri menekan bahwa kata Yesus, saya tidak mengenal Anda semua, karena Anda semua pembuat kejahatan. Walaupun dari luarannya kelihatannya mereka memakai nama Tuhan, mereka mewujudkan mujizat, nubuatan dan sebagainya. Namun Tuhan tidak mengakui mereka sebagai murid Dia
dan sebagai anak-anaknya. Bahkan Tuhan menghukum mereka, mengucil mereka, bahkan tidak menerima mereka. Nah, sekarang ini kita sudah belajar satu perkara yang pertama ini, bahwa mujizat itu, nubuatan itu, dan apapun yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan ini tetap berlaku pada hari ini. Namun yang pasti hasil daripada semua itu terlihat daripada buah, terlihat daripada tindakan mereka. Karena itu tak dilihat orang. Yang dilihat orang adalah mujizat, adalah pelayanan mereka yang hebat. Tapi kehidupan pribadi mereka tidak benar sama sekali di hadapan Tuhan. Dan Yesus lebih mengenal mereka berbanding orang-orang yang ada di sekeliling. Nah, ini yang dimaksudkan tentang firman Tuhan ini. Sebab itulah mujizat tetap wujud, tetap ada di zaman akhir ini. Pertanyaannya, apakah itu datang daripada Tuhan atau daripada iblis? Nah, mari kita lihat yang kedua ini. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dan 18. Bahwa akan berlaku pada akhir zaman, firman Allah akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anakku lelaki, perempuan akan bernubuat. Orang muda pun akan melihat penglihatan, orang tua pun akan bermimpi. Dan ke atas hambaku lelaki perempuan akan mencurahkan rohku, ketika itu lalu mereka bernubuat. Nah, ini yang dikatakan oleh Petrus khotbahnya. Ia berbicara tentang firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yoel. Dan ini berbicara tentang akhir zaman, nubuatan-nubuatan di akhir zaman. Apakah nubuatan itu tidak berlaku di akhir zaman? Berlaku. Dan sehingga ke hari ini ada jutaan nubuatan yang belum terjadi dan sudah terjadi, yang dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan. Karena Nabi Yoel juga yang telah berkata tentang perkara yang sama, tentang nubuatan-nubuatan di akhir zaman. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel di sini, yang disampaikan oleh Petrus khotbahnya pada masa itu, akan berlaku pada akhir zaman. Firman Allah, Tuhan mencurahkan roh kata semua manusia. Anakmu lelaki perempuan bernubuat. Cakap anakmu lelaki perempuan bernubuat. Orang mudamu akan melihat penglihatan, orang tuamu akan bermimpi. Jadi 3 pernyataan Tuhan yang akan berlaku di akhir zaman. Jadi ini tidak boleh kita kucilkan dan tidak boleh kita tidak dipercaya, bahkan ditolak firman ini. Karena dikatakan oleh Nabi Yoel ini berlaku di akhir zaman. Benda-benda ini akan berlaku dan sedang berlaku. Cara Tuhan berbicara dengan hambanya, cara Tuhan berbicara kepada gerejanya, cara Tuhan berbicara kepada anak-anaknya, kepada umatnya yang dipilihnya. So, karunia ini pun melihat kepada individu juga. Karunia ini pun melihat kepada orang-orang yang tertentu yang Tuhan sudah pilih. Jadi bukan semua orang boleh bernubuat, bukan semua orang dapat penglihatan, dan bukan semua orang dapat bermimpi. Walaupun banyak orang mengatakan, ya di hari zaman ini tiada lagi orang yang bermimpi tentang pernyataan Tuhan, tiada lagi orang yang bernubuat, tiada lagi orang yang mendapat penglihatan. Sebab ini akhir zaman, zaman akhir. Nabi-nabi sudah meninggal. Ini hanya nabi-nabi yang dapat penglihatan. Tetapi Nabi Yoel berbicara ini di akhir zaman, dia cakap. Nah, di akhir zaman berbicara pada hari ini, bahwa pelayanan-pelayanan yang sedemikian rupa ini tetap relevan, tetap berlaku kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gereja Tuhan, kepada umat Tuhan. Khususnya anak-anak Tuhan yang hidup dia benar, yang dekat dengan Tuhan. Seperti mana yang kita belajar daripada Matius tadi, yang dikritik oleh Yesus, yang ditolak oleh Yesus, karena mereka tidak benar. Mereka juga hamba-hamba Tuhan kelihatan di luar, orang-orang gereja, orang-orang rohani. Mereka bernubuat, mereka menyembuhkan, mereka bermujizat, tapi Yesus menolak. Kenapa Yesus tolak? Sebab mereka hanya pakai nama Tuhan saja, tapi hidup mereka tidak benar di hadapan Tuhan. Dan firman ini tak boleh ditolak, karena ini perintah daripada Yesus dan pernyataan daripada Yesus sendiri, bahwa Dialah yang memilih
setiap para hambanya, pelayannya, dan setiap tindakan-tindakan itu benar atau tidak, Tuhan yang mengenal pastinya. Dan Tuhan berhak untuk menolak yang tidak benar dan menerima yang benar. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel ini yang disampaikan oleh Petrus sesuai khotbahnya, ini berlaku di hari zaman. Bahwa nubuatan, penglihatan, dan bermimpi ini sedang berlaku. Karena salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan kebenaran baik keselamatan umatnya. Nah begitu. Dan akhirnya di sini ayat 18 ini, dan ke atas hambaku lelaki perempuan aku mencurahkan rohku ketika itu, lalu mereka bernubuat. Tuhan mencurahkan roh dia kepada setiap hamba dia. Ya, dan ini seringkali berlaku dan banyak kali berlaku di seluruh dunia, khususnya hamba-hamba Tuhan. Mereka bernubuat. Ya, hamba-hamba Tuhan, tak kira perempuan atau lelaki. Nah, ini adalah pernyataan Nabi Yoel sendiri yang dijelaskan, diterangkan oleh kisah para rasul melalui Rasul Petrus di sini. Jadi kesimpulan saya di sini, mari pada saat ini, ya walaupun mungkin kita tidak setuju tentang nubuatan yang kelihatannya keliru, tapi pada masa yang sama sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dan gereja Tuhan dan umat-umat Tuhan, seharusnya ada pertimbangan-pertimbangan yang sewajarnya kepada setiap nubuatan yang kelihatannya relevan dan masuk akal itu. Karena keputusan utama di situ itu Tuhan sendiri yang menunjukkan kebenaran. Apakah itu datang daripada dia atau datang daripada iblis? Ya seperti begitu. Walaupun setiap orang ada kuasa, ada kehendak untuk meluruskan, memberi teguran dan nasihat, tapi pada masa yang sama kita juga mengutamakan Tuhan. Biar Tuhan yang menjelaskan sesuatu itu. Maksudnya di sini kan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjelaskan sesuatu itu benar atau tidak. Dan selalunya walaupun memakan masa, di saat akhir akan nampak juga ketelanjangan dia itu, ketidakbenaran, kepalsuan semua itu nubuatan. Karena selalunya kalau nubuatan yang benar dan datang daripada Tuhan, kadang-kadang kan orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, kita tidak perlu pun kecoh ya dalam hal-hal seperti itu. Ya, karena di satu saat Tuhan sendiri akan menelanjangkan dan menyatakan kebenaran. Bahwa nubuatan itu yang datang daripada iblis selalunya tidak benar. Walaupun kelihatannya benar, walaupun kelihatannya akan ya sesuatu yang baik, tapi selalunya yang datang daripada iblis akan berakhir dengan sesuatu yang buruk. Sebab iblis hanya pandai memancing ya, dan dia hanya tahu memberi umpan, tapi tanpa disedari ya oleh anak-anak Tuhan. Daripada umpan yang kelihatannya manis itu ada racun di dalam dia yang mungkin boleh membunuh secara rohani. Nah ini pekerjaan iblis. Tapi kalau nubuatan itu datang daripada Tuhan, lambat atau cepat, semuanya dijawab dengan cara yang sempurna dan baik, dan tidak ada kesan-kesan apa-apa sampingan yang boleh mendatangkan keburukan, tapi selalunya mendatangkan kebaikan seperti kesembuhan ya, dan seperti kemakmuran hidup. Ya, Tuhan juga boleh memberikan semua ini. Kalau iblis boleh memberi yang lebih baik, Tuhan dapat memberi yang lebih baik daripada itu juga. Cuma yang menjadi persoalannya yang tidak diketahui oleh secara umum, apakah itu datang daripada Tuhan daripada iblis. Jadi sebagai gereja di zaman akhir ini, ya, kenapa Yesus mengatakan biarkan lalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Karena di akhirnya biarlah Tuhan punya ladang yang memisahkan antara gandum dan lalang. Jadi menghukum dan menghakimi itu tugas Tuhan. Tugas kita sebagai gereja adalah mendoakan, mendorong, menguatkan dengan penuh sikap yang manis, sikap yang lemah lembut, ya bukan dengan sikap yang kasar, ya memaki-maki ataupun memperlekehkan orang lain. Ya, walaupun mungkin orang itu salah dan sebagainya, tapi bukan tugas para hamba Tuhan untuk menghakimi dia. Ya itu tugas Tuhan.
menghukum dan menghakimi Tuhan. Tugas kita adalah memulihkan, adalah menolong, membantu, untuk membangun dan menyadarkan dengan penuh kasih. Nah itu yang lebih penting dipikirkan. Ya, terima kasih para sahabat pelayan Tuhan dan sahabat para gerejawan. Ya, kita akan bertemu lagi di masa yang akan datang. Terima kasih dan Tuhan memberkati.